Halo, assalamualaikum. Kuntilanak adalah hantu yang sangat menyeramkan. Kuntilanak bukan hanya berwarna putih, namun ada juga yang warnanya merah. Konon, menurut orang-orang, kuntilanak merah adalah yang paling ganas dan memiliki kekuatan jauh lebih besar dari kuntilanak warna putih. Namun sebelum lanjut bercerita, bagi yang belum, subscribe dulu channel ini dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita hantu lainnya. Pada tahun 90-an, ada seorang laki-laki namanya Parto. Ia adalah preman yang terkenal ganas di kampungnya. Ia juga menyukai wanita dengan paras yang sangat cantik dan molek, yang bagi siapa yang melihatnya pasti terpikat oleh kemolekan tubuhnya. Namanya Siti. Wanita cantik itu banyak sekali yang menyukai karena Siti adalah kembang desa. Parto juga pernah memergoki Siti mendapatkan surat cinta dari Rio. Pria tampan, baik, disenangi oleh kalangan-kalangan wanita. Dan gelagatnya Siti juga menyukai Rio. Suatu ketika Parto janjian dengan Siti untuk melihat tontonan. Tapi waktu yang dijanjikan, Parto belum juga datang. Dan tak disangka-sangka, rupanya Parto menemui Rio. Ia sudah kelewat marah karena kedapatan mengirim surat kepada Siti. Parto lantas memukuli Rio hingga mukanya itu lebam. Dan tak lama kemudian, Parto menemui Siti. Siti tentu saja marah-marah karena waktu yang dijanjikan tak ia tepati. Ia juga melihat muka Parto yang lebam seperti habis berkelahi. Siti tentu saja curiga akan terjadi apa-apa terhadap Rio. Lalu keesokan harinya Siti pun datang ke rumah Rio dan benar saja ia menemukan muka Rio yang lebam dan membiru. Rio menjelaskan bahwa ia tak tahu apa-apa, tiba-tiba saja dipukuli. Siti lantas pulang menemui Parto dan langsung memarahinya. Parto juga heran kenapa Siti marah-marah kepadaku dan membela Rio. Suatu ketika, Parto berniat meminang Siti karena beberapa kali Parto bergurau tentang hal itu, Siti selalu menolak. Parto yang merasa kecewa bahwa Siti tak akan pernah menjadi miliknya, lalu rencana jahat Parto terlintas di pikirannya. Ia akan menghabisi nyawa Siti agar tidak ada siapapun yang memilikinya. Ia menyuruh Siti untuk bertemu esok di pinggir sungai, bahwa ada yang mau ia bicarakan dan sesuatu yang penting. Lalu keesokan harinya saat Siti tiba di tempat, Parto dengan sangat kejam membunuh gadis cantik desa itu. Lalu jasad Siti ia kubur di sungai. Beberapa hari berlalu, orang tua Siti panik karena Siti menghilang. Dicari-cari, gadis cantik itu pun tak juga ditemukan. Lalu kejadian mistis pun terjadi. Ada penampakan hantu kuntilanak di sungai yang menampakkan kepada warga. Kuntilanak itu mulai sering menampakkan diri dengan suara khas tertawanya, membuat warga semakin was-was jika ingin ke sungai. Hari pun berlalu, malam pun tiba. Tak lama kemudian, hantu Siti yang berwujud kuntilanak merah mendatangi orang tuanya dalam mimpi. Ia menceritakan bahwa ia dibunuh oleh Parto dan jasadku ia kubur di samping pohon beringin. Mendengar itu, keesokan harinya orang tua Siti pergi ke pohon beringin tersebut. Dan benar saja, ia mendapati anaknya sudah tak bernyawa. Tak lama kemudian, pihak berwenang menangkap Parto atas pembunuhan yang ia lakukan. Dan agar arwah Siti tak penasaran, ia dikubur dengan selayaknya, dimandikan, dikafani dan disolati. Setelah itu, arwah Siti tak pernah menampakkan diri lagi.